Akan menyampaikan pernyataan sikap kami terhadap baik, terima kasih. Mewakili 3171. Ya, sebelumnya perkenalkan saya salah satu mahasiswa angkatan 2020 B. Forum Komunikasi Orang Tua Mahasiswa Penerima Beasiswa Otsus Dalam dan Luar Negeri Provinsi Papua Perwakilan Orang Tua dan Mahasiswa minta pemerintah Provinsi Papua melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BPSDM Provinsi Papua segera seriusi penyaluran bantuan beasiswa dalam dan luar negeri yang saat ini mengalami permasalahan pembayaran biaya perkuliahan dan tempat tinggal yang berdampak pada drop out atau DO para mahasiswa dari perkuliahan di kampus masing-masing Kota Raja Selasa 6 Mei 2023. Pernyataan sikap kami terhadap permasalahan beasiswa Otsus Papua yang hingga saat ini belum mendapat kepastian dari pemerintah Provinsi Papua maupun dari pemerintah pusat. Pernyataan sikap dari perwakilan orang tua mahasiswa penerima beasiswa Otsus Papua. Dengan mencermati kondisi permasalahan beasiswa yang semakin tidak jelas dan sikap pemerintah provinsi yang tidak serius dalam menyelesaikan masalah beasiswa, maka Forum Komunikasi Orang Tua Mahasiswa Penerima Beasiswa Otsus Papua menyatakan sikap. 1. Bahwa pendidikan adalah hak asasi manusia dan hak warga negara. Karena adalah hak, maka negara melalui pemerintah pusat dan daerah bertanggung jawab untuk memenuhi hak itu. Hak atas pendidikan adalah hak konstitusional negara yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, dan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang 21 tahun 2021. Kedua, bahwa anak-anak Papua yang mengikuti pendidikan di dalam dan luar negeri adalah anak-anak yang direkrut oleh pemerintah daerah Provinsi Papua dengan tujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia orang asli Papua dan memberi kesempatan untuk mengenyam pendidikan secara bermartabat dan berkualitas dengan energi otonomi khusus. Tanpa otonomi khusus, tidak ada anak-anak Papua yang mendaftar melalui pemerintah daerah untuk mengikuti pendidikan di luar negeri, termasuk dalam negeri yang dilakukan melalui kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi di Indonesia dan di luar negeri dengan janji dukungan biaya dari pemerintah daerah Provinsi Papua. 3. Bahwa sejak awal pemerintah Provinsi Papua meyakinkan anak-anak dengan dalil otonomi khusus untuk mengirim mereka mengikuti pendidikan di dalam dan luar negeri berdasarkan kerjasama yang dilakukan. Oleh sebab itu, tidak ada alasan hukum yang cukup bagi pemerintah daerah untuk melepas tanggung jawab pembiayaan pendidikan anak-anak Papua. Jika anak-anak mengikuti pendidikan sejak awal bukan dengan dukungan kebijakan Otsus Papua, maka pemerintah daerah boleh menyatakan tidak memiliki tanggung jawab hukum dalam hal pembiayaan bagi anak-anak. 4. Bahwa berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 dan Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76 Tahun 2022 yang berimplikasi pada perubahan transfer dan besaran alokasi penerimaan daerah dalam rangka otonomi khusus antara provinsi dan kabupaten kota di Provinsi Papua hendaknya tidak dijadikan alasan oleh pemerintah daerah provinsi untuk melepaskan tanggung jawab hukum untuk mengurus dan membiayai pendidikan anak-anak Papua di dalam dan luar negeri. Anak-anak Papua yang sedang mengikuti pendidikan di dalam dan luar negeri yang sejak awal dilakukan oleh Pemda Provinsi tetap menjadi kewajiban dan tanggung jawab Pemda Provinsi. Pemda Provinsi Papua tidak dapat menjadikan alasan perubahan transfer dan besaran dana otsus yang menjadi penerimaan provinsi dan kabupaten menjadi alasan untuk melepaskan tanggung jawab. Jika ada kebijakan mengirim anak-anak Papua mengenyam pendidikan dengan berlakunya Undang-Undang Otsus Papua baru, maka hal itu tidak akan ada kaitan dengan mereka yang telah berproses sebelum Undang-Undang Otsus perubahan kedua. 5. Bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten kota bertanggung jawab bagi pendidikan anak-anak Papua di dalam dan luar negeri yang saat ini sedang berproses. Berlakunya Undang-Undang Otsus Papua baru dengan adanya perubahan kebijakan keuangan bukan menghalangi, menghambat, bahkan menghancurkan pendidikan anak-anak Papua. Urusan Otsus bukan urusan anak-anak Papua, itu urusan pemerintah pusat dan daerah. 6.
bahwa proses pendidikan di Indonesia dan luar negeri tetap berlangsung dan tidak menunggu masalah dana Otsus Papua selesai diurus oleh pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten kota. 7. Memperhatikan angka 1 sampai angka 6, maka Forum Komunikasi Orang Tua Mahasiswa Penerima Beasiswa Otsus Papua bersama perwakilan mahasiswa mendesak pemerintah Provinsi Papua dan pemerintah pusat agar segera mengambil langkah-langkah konkret dan serius untuk menyelesaikan permasalahan beasiswa ini. 8. Jika tidak ada solusi konkret, maka akan dilakukan upaya hukum untuk meminta tanggung jawab negara mengenai hak atas pendidikan bagi anak-anak Papua yang sedang berproses. Demikian pernyataan Forum Orang Tua, Port Numbai 6 Juni 2023. Lalu yang kedua perlindungan ini termasuk terkait dengan pendidikan, yaitu soal beasiswa yang kita tahu sampai saat ini masih bermasalah. Di APBD kita di tahun ini juga sangat kecil yang harus kita biayai. Sedangkan dari mahasiswa kita harus tetap kita biayai. Mereka tidak boleh terganggu. Begitu mereka tidak dibayarkan uang kuliahnya, mereka akan terlambat studi. Kalau mereka tidak dibayarkan, mereka tidak bisa ikut wisuda. Di mahasiswa ada 3 hal. Yang pertama dari mahasiswa yang sudah tes, sudah lulus, sedang ikut kuliah jarak jauh, yang sudah waktunya akan dikirimkan luar negeri untuk mengikuti studi di luar negeri. Yang kedua adalah ada mahasiswa yang sedang kuliah saat ini, yang masih berjalan kuliahnya. Yang ketiga adalah ada mahasiswa yang sudah mau wisuda, tetapi tidak bisa semua ini belum bayar uang kuliahnya. Maka tentu yang semua wisuda harus tidak bisa wisuda. Kalau tinggal di sana tentu biaya hidup tambah panjang, tambah lama, tambah mahal. Kalau tidak wisuda mereka akan DO dan mereka akan pulang karena ada kontrak batas maksimum mereka kuliah di sana. Kalau lewat dari masa kontrak itu, apakah kita masih boleh biayai? Itu pertanyaan untuk kita. Pemerintah yang buat mereka terlambat, terus mereka harus dipulangkan. Juga yang masih aktif, kalau tidak kuliah 1 semester, apakah masa studi masih cukup? Jangan-jangan dia harus DO karena masa studi sudah berakhir. Ini semua yang menjadi masalah. Dan kita telah berkomunikasi dengan pemerintah pusat lewat Kementerian Dalam Negeri, sudah memfasilitasikan pertemuan dan ada kesepakatan antara kami Provinsi Papua, ya, ditangani oleh kami pimpinan Dewan, tapi juga asisten 3, juga bersama-sama dengan PJ Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan, di mana dan juga Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan menyepakati untuk biaya beasiswa ini akan ditanggung bersama-sama. Namun itu dari tahun lalu sampai dengan saat ini kita minta data dari dinas yang mengelola beasiswa, yaitu BPSDM. Sampai saat ini mereka tidak siapkan data. Itu masalah bagi kami. Bagaimana kita mau minta untuk Papua Selatan membayar tapi kita memberikan data. Tadi kami tanyakan ke Bapeda, mereka tidak tahu datanya. Yang kuliah siapa, nama siapa, nicknya, dari mana, kabupaten mana, kuliah di kampus apa, sudah semester berapa, akan selesai jurusannya apa, ya, di negara mana, ya, apakah waktu kuliah ada perjanjian atau kontraknya langsung dengan kampus, ataukah dengan pihak ketiga atau konsultan, ya, agen, ya, ataukah kontrak dengan negara, itu kami tidak tahu sama sekali. Sampai dengan tadi yang namanya pemerintah provinsi itu di atas BPSDM itu ada perencanaan, harus bicara dengan Bapeda, harus bicara dengan keuangan, harus bicara dengan inspektorat. Ini semua tidak tahu data itu, sehingga tadi kita berkesimpulan bahwa data ini tidak ada, sangat lemah. Kita bisa berasumsi bahwa selama ini pengelolaan keuangan tidak berjalan dengan baik. Bagaimana kita menjamin bahwa
ada anak kuliah tapi kami tidak tahu dia kuliah di mana dan kapan selesai, lalu dia pulang akan mau kerja di mana. Yang paling penting bahwa data ini hari ini kami tunggu. Kami sudah minta berulang, DPRP ini sudah minta berulang-ulang kali. Bukan tahun ini, ya sudah berapa tahun nih kami DPRP minta ini kepada BPSDM, ya. Sudah kami minta kepada gubernur, sudah kami minta kepada sekda, sudah kami minta untuk semua. Tapi sampai saat ini kami tidak pernah dikasih data. Kami sudah sampai dengan kami minta komisi datangi ke PSDM. Jadi menurut kami ini sangat lemah dalam data. Tadi kami sudah sepakati, kami akan bentuk tim dan kita akan mengundang mereka. By data mereka kita bicara, tidak ada bicara yang lain. Nah, mahasiswa SIHA di mana, sejak kapan di kuliah, lewat mana, bayarnya lewat mana. Informasi yang selama ini kami dapati bahwa dana itu semua ada di badan keuangan dan badan keuangan yang bayarkan. Hari ini kami konfirmasi dengan kepala badan keuangan bahwa yang bayarkan kepada mahasiswa, ya, atau pihak ketiga itu BPSD. Mereka hanya memang uang di badan keuangan, tapi BPSD mengajukan permohonan, uang itu masuk kepada rekening BPSD, lalu BPSD yang mendistribusikan, sehingga data di badan keuangan tidak punya. Jadi tadi kita sudah putuskan bahwa tim ini akan kita kerja. Tim ini kami karena konsen, kami tidak membuat yang lain, akan langsung dipimpin oleh kami pimpinan dewan, ya, yang akan selesaikan masalah ini. Pihak eksekutif sudah kami minta untuk beberapa orang akan kita terus-menerus bersama-sama di tim ini. Kita akan lihat ke belakang. Kita lagi tidak akan hanya tahun ini, tapi kita akan lihat 1-2 tahun ke belakang, ya, penggunaan anggaran yang begitu besar, ya, 600 miliar. Tahun lalu kita sudah siapkan kurang lebih, tahun sebelumnya permintaannya 680 miliar. Tahun kemarin ada 500 dan sekian miliar. Lalu kami dengar masih ada utang lagi 129 miliar. Kita mau tahu utangnya untuk siapa, uang kita sudah kasih kepada siapa, ya, bagaimana penggunaannya, kalau ada utang untuk siapa, itu menjadi concern kita. Jadi DPRP akan mengecek kembali lebih detail soal penggunaan anggaran. Dia kuliah di dalam negeri, tetapi juga mewakili 3.171 mahasiswa yang kuliah di dalam maupun di luar negeri. Kami para orang tua, ini kami meminta pertanggungjawaban dari pemerintah Provinsi Papua, khususnya kepada pihak BPSDM. Karena di sini dengan munculnya persoalan beasiswa, pembiayaan anak-anak kami yang kuliah di dalam dan luar negeri yang direkrut oleh pemerintah Provinsi Papua melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BPSDM ini, kami melihat kinerja. Ini kinerja daripada BPSDM ini kinerja yang buruk, kinerja yang tidak baik. Saya katakan sebagai orang tua, saya mau bilang BPSDM ini tidak bertanggung jawab terhadap anak-anak kami yang direkrut. Kenapa? Karena anak-anak Papua ini mereka mengikuti kuliah ini bukan mereka datang membawa diri kepada pihak pemerintah Provinsi Papua, tetapi mereka ini diambil, direkrut dan melalui proses. Setelah itu, mereka dites, disaring, kemudian diberangkatkan, dan sudah mengikuti kuliah tahap demi tahap, semester demi semester. Mereka diatur dengan peraturan yang begitu kuat, tegas, dan anak-anak ini dibentuk dengan membentuk karakter mereka yang begitu kuat, menjadi tegar. Mereka berada di negeri orang, bukan di dalam Papua ini. Tetapi, dengan persoalan pembiayaan ini, BPSD melepas tangan begitu saja kepada anak-anak kami. Persoalan ini terkatung-katung. Sejak bulan Januari sampai dengan hari ini kami berdiri bicara di depan ini, persoalan ini tidak ada titik terang untuk anak-anak kami. Ini pembunuhan karakter untuk generasi emas Papua yang akan datang. Negeri ini mau dibawa kemana? Anak-anak Papua ini masa depan mau dibawa kemana? Ini yang kami pertanyakan kepada pemerintah Provinsi Papua, khususnya kepada BPSDM. Karena anak-anak Papua yang mengikuti pendidikan, baik yang di dalam maupun yang ada di luar negeri, ini adalah anak-anak asli. Anak-anak asli orang Papua. Dan ini mereka melalui pendaftaran. Kemudian dengan adanya berlaku undang-undang Otsus Jilid 2. Nomor 2 itu yang kemarin tahun 2021. Ini mulai muncul peraturan-peraturan
peraturan Menteri Keuangan yang melimpahkan alokasi dana pembiayaan segala macam dari provinsi pindah kepada kota dan kabupaten. Anak-anak ini juga mereka dilempar lagi, dari provinsi dilempar kepada kota dan kabupaten tempat mereka berasal. Nah, ini tidak jelas, biaya-biaya ditambah lagi dengan tunggakan-tunggakan ya, tunggakan-tunggakan dari pemerintah Provinsi Papua. Ini kita melihat bahwa BPSDM ini setiap tahun sejak 2019, 2020 sampai 2021 tidak membayar SPP atau uang semester daripada anak-anak kami ini secara lancar dengan baik. Padahal uang mengalir di Papua ini setiap tahun mengalir lancar. Kami orang tua ini orang awam, kitong ini tidak mengerti dengan peraturan-peraturan yang DPRP ini buat. Tapi setiap tahun kitong dengar DPRD bersidang anggaran besar untuk pendidikan dan kesehatan. Tapi kenapa di akhir tahun 2022 masih ada utang pemerintah Provinsi Papua, BPSDM ini masih ada utang untuk biaya mahasiswa yang kuliah di dalam dan di luar negeri itu 100 miliar lebih. Ini siapa yang berutang? Nah, kemudian kami minta BPSDM untuk menunjukkan bukti pembayaran utang yang sudah dianggarkan di Dana Otsus 2023 bahwa pemerintah akan melunasi utang 2022. Nah, kami minta bukti. Kalau memang itu sudah dibayarkan, tolong BPSDM itu menunjukkan bukti kepada kami orang tua dan itu juga dilaporkan kepada Kemendagri bahwa utang itu sudah dibayar. Karena sampai hari ini belum ada laporan ke Kemendagri dan Kementerian Keuangan bahwa pemerintah Provinsi Papua dalam hal ini BPSDM membayar utang tahun 2022 yang sudah dianggarkan oleh Kemendagri dan Kementerian Keuangan. Ini kami melihat bahwa pemerintah Provinsi Papua dan BPSDM khususnya tidak melihat persoalan beasiswa ini dengan serius. Karena utang belum dibayar selesai dan mahasiswa ini belum melanjutkan studi di tahun 2023. Dengan alasan belum ada pembiayaan. Ini yang kami minta pertanggungjawaban dari pihak pemerintah Provinsi Papua, khususnya BPSDM. Jangan BPSDM mencuci tangan, melempar begitu saja. Karena ini orang tua, kami orang tua sudah berusaha, berupaya semaksimal mungkin. Bahkan kami sudah menemui para pejabat yang ada di pemerintah Provinsi Papua sampai ke pusat. Dan pada akhirnya nanti Bapak Ibu, saya mau katakan bahwa kami akan ketemu dengan Presiden. Itu terakhir bagi kami para orang tua. Kami tidak main-main. Apakah anak-anak Papua ini bukan bagian dari anak-anak NKRI? Ini anak-anak Papua tidur di atas emas. Kenapa orang harus menangis di negeri orang? Kalau Papua bukan bagian dari NKRI, jangan kasih kami jadi satu dengan NKRI. Tolong pemerintah melihat hal ini. Ini anak-anak muda, generasi emas yang besok akan datang bangun negeri. Supaya Papua ini menjadi maju. Dia bisa membawa Indonesia ini jadi negara maju. Karena lumbung Indonesia ada di Papua, tidak ada di tempat lain. Saya mau bilang kepada pemerintah Provinsi Papua dan pemerintah pusat, jangan kamu jadikan anak-anak Papua ini proyek untuk kamu kenyang. Kamu dengar itu, ya? Jangan jadikan anak-anak Papua ini proyek untuk kamu kenyang. Kamu kerja baik di negeri ini, kamu akan diberkati. Supaya kamu menjadi berkat bagi kamu punya keluarga, jadi berkat untuk orang lain, dan kamu jadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kamu datang bangun negeri, anak-anak Papua ini kamu bangun. Pemerintah itu wakil Allah. Kamu dengar ya, pemerintah wakil Allah. Jadi kamu kerja baik untuk kami punya anak-anak Papua. Jangan kamu makan kenyang, terus kamu biarkan anak-anak Papua ini terlantar. Ini sejak Januari sampai sekarang, hitung saja sudah berapa bulan. Ini sudah bulan Juni, sebentar masuk bulan Juli. Mereka sudah tidak kuliah. Bahkan ada yang sudah dipulangkan dari luar negeri. Siapa yang mau bertanggung jawab? Ini tanggung jawab yang Tuhan kasih untuk pemerintah sebagai wakil Allah mensejahterakan dia punya rakyat, terutama anak-anak sekolah ini, mahasiswa ini. Negara itu dia kuat kalau dia sumber daya manusia bagus. Sumber daya manusia itu hanya bisa dibentuk lewat pendidikan. Saya minta untuk pemerintah Provinsi Papua, tolong melihat ini dengan jelas. Tolong cermati ini dengan serius. Ini persoalan nasional. Beasiswa ini persoalan nasional. Untuk apa kita hidup di atas tambang emas kalau tompo anak-anak miskin? Tompo anak-anak menderita di negeri orang. Anak-anak dari luar datang sekolah dengan enak-enak di tompo tempat ini. Dora makan kenyang di sini. Don tidur nyenyak. Tapi kita anak-anak Papua sendiri ada hidup menderita di negeri orang. Papua ini dikasih makan satu Indonesia. Bahkan sampai ke luar negeri. Tapi dia punya generasi muda ini. Generasi emas ini terlantar, terkatung-katung. Dong melarat di tanah Jawa sana. Dong melarat di luar negeri. Syukur-syukur kalau dong punya orang tua uang banyak, bisa kirim uang. Tapi kalau orang tua yang tidak mampu, mama-mama yang duduk jualan di pasar, mama-mama yang hanya dapat satu hari 100-200 ribu, bagaimana dia mau kirim dia anak uang? Siapa yang bertanggung jawab? Kenapa pemerintah mau rekrut kita punya anak-anak, mau kasih sekolah dorang? Kamu harus bertanggung jawab, karena ini sumber daya manusia, sumber daya Papua 10-20 tahun yang akan datang.
Kamu ingat itu. Kamu sekarang yang hidup ini, pemerintah yang sekarang ambil kebijakan-kebijakan omong kosong. Saya bilang kan besok kan mati. Generasi yang baru ini dorang yang nanti akan bangkit. Dorang yang berdiri di atas negeri ini. Dorang yang kasih maju tanah Papua nih. Bukan orang luar. Tidak ada orang luar yang datang. Orang Papua sendiri yang nanti kasih maju tanah ini. Karena itu sudah janji firman Tuhan. Jadi kamu ingat itu baik-baik. Saya mau bilang untuk pemerintah, tolong lihat ini anak-anak ini dengan baik. Jangan kamu jalan makan kenyang. Kamu berangkat ke sana kemari. Kamu kasih tinggal persoalan ini terkatung-katung. Saya minta pertanggungjawaban dari BPSDM. Kami orang tua minta BPSDM tolong tanggung jawab ini dengan baik. Jangan cuci tangan dari persoalan ini, ya. Jangan cuci tangan dari persoalan ini. Kemudian biarkan bilang ini sudah diatur oleh pemerintah kota dan kabupaten. Itu omong kosong. Kamu hadir di Jakarta, setiap pertemuan hadir supaya kamu tahu apa yang diputuskan oleh Kemendagri dan Kementerian Keuangan, sehingga persoalan ini bisa selesai dengan baik. Anak-anak ini bisa berangkat kembali dengan tenang. Mereka melanjutkan studi supaya dorang kembali datang, dorang kerja mengabdi untuk tanah Papua. Rubah negeri Simsalabim ini. Bunuh Abu Nawas dan Aladin yang tukang ngomong kosong dusta di sini nih. Dong kasih habis itu semua supaya tanah ini jadi tanah yang betul-betul makmur, supaya jadi tanah yang diberkati. Orang Papua hidup maju, tidak ketinggalan dengan tanah negeri-negeri yang lain atau tidak ketinggalan di daerah yang lain. Terima kasih. Yang waktu itu kita rapat tanggal 6 Desember di Jakarta. Ya, sebelumnya perkenalkan saya salah satu mahasiswa angkatan 2020 batch 2, yang dimana kondisi kami sudah melakukan dari awal pendaftaran, dan kami itu bukan hanya daftar saja langsung masuk. Kami disaring segala, diseleksi dari seleksi rapot masuk, dan setelah seleksi masuk lagi selesai tes bahasa Inggris, dan bahasa Inggris juga kami udah lolos, dan kami masuk ke tahap dimana college ada dimana kayak kami harus 4 semester di Indonesia dan akan ditransfer ke Amerika 4 semester berikutnya. Kami sudah menyelesaikan itu. GPA atau IPK kami juga sudah memenuhi, tinggal diberangkatkan. Akan tetapi karena peraturan Otsus yang diubah, jadi bulan Januari tiba-tiba pemerintah BPSDM mereka melepas tangan, dan kami akhirnya nggak tahu nasib kami sampai sekarang tidak jelas. Dan katanya dari bulan Januari itu mereka janji oke, bulan Mei kami disuruh ke kabupaten kami masing-masing untuk minta, tapi dari kabupaten juga mereka menolak. Mereka kayak mempimpongkan kakak kami dari kabupaten bilang ke provinsi, mereka bilang ini belum ada dokumen segala, jadi kayak kami dilempar ke sana kemari, sehingga sampai saat ini belum jelas. Yang katanya kami berangkat Januari ke Mei, dan sekarang ke Agustus. Dan kami sangat mengharapkan di Agustus ini, kami anak-anak itu sangat mengharapkan untuk kami diberangkatkan di bulan Agustus, karena kami sudah terlambat sekali. Teman-teman angkatan kami tahun depan sudah wisuda, sedangkan kami sampai saat ini belum ada kejelasan. Dan bukan hanya permasalahan kami, teman-teman bahkan yang di dalam negeri sampai saat ini mereka belum mendapatkan uang saku, bahkan uang sekolah mereka pun belum dibayar, dan mereka diancam akan dikeluarkan dari kampus mereka. Dan juga teman-teman yang ada di luar negeri juga, bahkan mereka juga ada yang dipulangkan dari Australia, New Zealand, Amerika. Banyak sekali kendala permasalahan karena biaya dari BPSDM yang nggak tahu sampai saat ini belum jelas tanggung jawabnya mereka. Kami hanya minta pertanggungjawaban. Kami ini bukan orang lain, kami anak asli tanah ini. Seperti bapak-bapak mau mama dong sudah berjuang untuk kami, dong sudah mengatakan kami ini anak asli. Kami yang akan datang bangun tanah kami sendiri. Kami, bapak sendiri lihat kita nih kulit hitam, rambut keriting, representasi tanah ini, bukan orang lain. Kami yang akan bangun tanah kami ini nanti, bukan orang lain. Jadi mohon dengan sangat bapak pemerintah segala untuk perhatikan nasib kami ini. Ini pendidikan bapak, mama kami sudah bilang tanah bangsa ini, mereka tuh akan negara tuh maju kalau sumber daya manusia bagus. Sumber daya manusia itu bagus mana? Pendidikan. Jadi dengan sangat kami mohon bapak perhatikan kami pun nasib nih. Kami hanya ingin sekolah cepat selesai, pulang dan bangun tanah ini, supaya kami jadi berkat untuk orang lain, untuk orang-orang dan tanah kami ini. Dengan sangat, ini dari saya, dan juga saya sebagai orang asli Papua punya hati kecil untuk memajukan tanah ini. Jadi dengan sangat sekali lagi saya mohon sebagai perwakilan mahasiswa, tolong perhatikan nasib kami ini. Kami hanya ingin mau selesai cepat dan bangun kembali untuk bangun tanah kami ini, dan sekali lagi menjadi berkat untuk kami orang Papua ini. Surat saya kasih Pak Inspektur ini. Dia minta BPSDM banyak sekali. Saya merasa sedih sekali. Sesuai dengan poin kita, anak-anak kita libatkan dalam urusan ini. Menurut saya ini urusan ini kan urusan pemerintah pusat dan juga urusan pemerintah provinsi Papua.
Kenapa anak-anak kami kita libatkan? Dan sampai dengan hari ini, masalah mereka tidak selesai. Kira-kira siapa yang bisa selesaikan masalah ini? Kami bingung mau bertanya ke siapa, kami mau selesaikan kepada siapa. Jadi kami mohon, saya sebagai orang tua, daripada mahasiswa yang sekarang mereka menangis, bagaimana kelanjutan pendidikan mereka. Saya mohon kepada bapak-bapak pemegang kebijakan di negeri ini, dari Bapak Presiden sampai dengan Bapak Gubernur, tolong bantu anak-anak kami. Mereka menuntut hak mereka. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh salah satu perwakilan mahasiswa. Mereka ini direkrut, mulai dengan ada seleksi awal masuk. Sampai dengan mereka sudah belajar 2 tahun. Dan sekarang mereka tinggal mau berangkat. Ternyata mereka tidak jadi berangkat. Karena tidak ada dana. Katanya tidak ada dana untuk melanjutkan studi. Ini maksudnya apa ini? Kok bisa seperti begitu? Program mereka yang buat, tapi kelanjutan katanya tidak ada dana. Jadi kami sebagai orang tua mohon sekali, mohon kepada pemerintah, baik pusat maupun Provinsi Papua melalui BPSDM, tolong untuk selesaikan ini. Karena anak-anak ini adalah generasi kami untuk melanjutkan. Mereka yang akan melanjutkan kerja di negeri ini. Mereka harus menjadi anak-anak yang berkualitas. Bagaimana caranya? Lewat pendidikan. Hanya pendidikan saja yang bisa memutuskan rantai semua ini. Jadi saya mewakili orang tua dari anak-anak kami yang sebenarnya harus berangkat tanggal 3 Januari, tapi katanya tidak ada dana. Kami pergi kemana-mana, tidak ada semua. Jadi di sini saya mewakili orang tua dan juga anak-anak, mohon sekali kepada pemerintah untuk segera mengatasi hal ini. Karena sudah dari Januari sampai dengan sekarang bulan Juni, mereka sudah dikasih deadline di kampusnya. Minggu ketiga dari bulan Juni ini. Kalau dari bulan Juni ini tidak ada lagi kejelasan, maka mereka akan di-DO. Terus nanti mau jadi apa? Mereka ini malu, secara psikologi mereka malu karena mereka sudah diseleksi. Bukan mereka mau ngustus ke diri sendiri, mereka diseleksi. Mereka tidak berani pulang. Mereka bilang mereka harus sukses baru pulang. Masa mereka punya niat baik ini, pemerintah tidak bisa bantu untuk itu. Karena saya tahu di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 30, pemerintah berkewajiban untuk membiayai pendidikan anak-anak kami. Itu saya mengerti itu, jadi tolong sekali untuk bisa dibantu. Layani sepanjang setahun. Mungkin data rincinya yang kami perlu membedah kenapa. Saya juga mau minta tolong kepada pemerintah, baik itu daerah maupun pusat. Sudah begitu banyak anak-anak kami yang di luar negeri yang stres karena keadaan mereka. Mereka ada yang tidur di perpustakaan, mereka ada yang malam-malam garuk-garuk tembok-tembok karena depresi mereka keadaannya. Saya mewakili anak-anak saya yang ada di Amerika, yang ada di mana-mana sekarang ini. Mereka bingung dengan keadaan mereka. Karena uang sekolah maupun uang asrama semua ada yang tidak dan belum dibayarkan sampai saat ini. Jadi tolong dan tolong. Ini tangisan kami para ibu-ibu. Kami ibu-ibu tidak menghendaki anak-anak kami susah di negeri orang. Kami tidak minta mereka untuk dikirimkan, tapi kalian pemerintah, baik itu Indonesia maupun pemerintah Papua, kalian yang merekrut mereka, tolong selamatkan mereka. Jangan biarkan mereka nanti situasi mereka tidak baik, akhirnya mereka ambil jalan dan langkah yang salah. Tolong, tidak ada orang tua yang mau anaknya susah dimanapun mereka berada. Jadi tolong dan tolong. Kasihani mereka. Banyak perempuan-perempuan, anak-anak kami perempuan yang sedang dalam kekhawatiran, ketakutan sehingga mereka tidak mengerti apa yang harus mereka buat. Jauh dari orang tua. Kalau mau jual rumah bisa menyelesaikan masalah, kami akan jual rumah. Tapi masalahnya di luar negeri kami tidak bisa tolong mereka. Tidak bisa tolong mereka. Mereka bukan Indonesia, mereka di luar negeri. Kami tidak mampu tolong mereka. Apa yang kami kirim tidak sebanding dengan pengeluaran mereka. Jadi pemerintah Indonesia, khususnya Bapak Jokowi, tolong selamatkan anak-anak kami yang ada di luar negeri. Selamatkan mereka semua. Kasihani, kami punya anak-anak. Tolong mereka. Itu menjadi masalah. Nah, kami ikut memproses itu. Anak ada di Jakarta, dia di kuliah di dalam negeri, tetapi juga terancam. Kenapa BPSDM merekrut anak-anak kami dan melalui seleksi
tetapi anak-anak kami dibiarkan begitu saja. Anak saya diseleksi di tahun 2022, tetapi sampai hari ini hanya sekali saja yang diberikan. Dan sampai sekarang ini tidak ada. Ini masalah nasional, ya. Masalah nasional, kenapa tidak ditanggapi dan dibiarkan? Kami sebagai orang tua merasa sakit hati, sebagai ibu-ibu juga merasa sakit hati, dan kami akan pergi ketemu dengan Bapak Jokowi. Kalau bisa berkenan Bapak Jokowi memfasilitasi kami, karena betul-betul nasib orang Papua dan anak negeri, dia adalah masa depan Papua. Jadi kami sangat kecewa, apalagi mendengar kalau anak itu tidak kuliah lagi dan pulang. Anak saya itu dikatakan bahwa masalah nasional, jadi kuliah saja. Tetapi kuliah saja terus siapa yang membayar? Sekarang siapa yang membayar? Tidak ada. Dikatakan ya kita tetap bayar kos. Kos itu berapa harga? Tetapi kuliahnya ini sangat mahal sekali. Jadi saya mohon untuk Bapak Jokowi segera tanggapi, karena kami tidak ada lagi pilihan lain. Kami mau ketemu Jokowi. Lalu yang kedua juga perlindungan ini termasuk stok 90 orang. Agar supaya pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dari Provinsi Papua, Provinsi Papua Pegunungan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Selatan memberikan perhatian terhadap pengembangan sumber daya manusia Papua yang akan membangun masa depan tanah Papua. Pemerintah daerah untuk segera mencari sumber lain sebagai solusi, perhatian, dan pertanggungjawaban dari Provinsi Papua, Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Selatan untuk mengatasi permasalahan pembayaran biaya perkuliahan dan tempat tinggal yang berdampak pada drop out para mahasiswa dari perkuliahan di kampus masing-masing ini. Pemerintah daerah tidak diam dan memberikan jawaban klasik, pemerintah tidak ada uang, tetapi pemerintah sebagai orang tua semestinya mencari jalan keluar untuk menjawab tantangan ini, atau memberikan jaminan bahwa anak-anak harus bisa kuliah dan selesai tepat waktu untuk bersama-sama bangun Papua. Apalagi Dr. Silvanus, itu satu orang waktu jadi sekretaris terus Dari Kota Raja, Jayapura, Papua, Torip Fred, Papua TV melaporkan. Perlindungan ini termasuk stok 90 orang.